Setelah lulus SMA tuh, aku kan nganggur dulu gitu. Terus aku tuh iseng mau cari kerjaan. Datanglah aku ke salah satu kota di Jawa Tengah. Nah, di kota tersebut aku punya temen. Nah, aku tanya, denger lowongan kerja nggak gitu. Terus temanku bilang, ada tuh kalau kamu mau kerja di toko gitu. Singkat cerita, aku nyiapin tuh berkas lamaran gitu ya. Jadi ada fotokopi ijazah, foto itu 3x4 ya kalau nggak salah ya. Nah, terus besoknya aku naik angkot, dateng tuh menuju toko tersebut. Jadi toko itu tuh letaknya di pinggir jalan raya, tokonya gede gitu ya. Udah aku masuk toko tersebut, langsung diarahkan ke lantai 2 oleh karyawan yang ada di toko tersebut. Begitu aku masuk, waduh, banyak kali yang interview. Jadi nunggu antri gitu ya untuk diinterview. Aku lihat ada ibu-ibu gitu yang interview gitu. Baru belakangan aku tahu kalau itu istri ownernya gitu. Jadi itu pemilik toko tuh suami istri. Udah singkat cerita, diterima aku ya. Dan beberapa temanku juga tadi itu yang lamar. Jadi ada 10 orangan lah mungkin. Itu diterima semua gitu. Udah besok mulai kerja gitu. Jadi itu kerja di toko tersebut tuh tidur dalam ya istilahnya tuh, disiapkan mes untuk para pegawai di situ gitu semuanya itu. Jadi nggak ada yang pulang. 1 bulan cuma dikasih libur 2 hari. Bisa diambil kapan saja gitu. Dah, karena pertama kan ya awal kerja gitu, ada senior, mbak-mbak senior. Aku lupa namanya ya. Sebut saja Mbak S gitu ya. Jadi Mbak S tuh ngajak kita keliling. Jadi ini dapurnya tuh turun. Jadi begitu masuk toko tuh ada tangga turun, itu menuju dapur. Nah, ada tangga lagi lurus, itu menuju mes. Sebelah kanan kalau turun itu menuju gudang. Nah, mes yang tempat tidur untuk bagian aku dan teman-temanku yang baru ini itu yang lurus terus belok kanan. Jadi di atas gudang. Jadi toko itu tuh letaknya di bukit ya, di pinggiran. Jadi kayak apa sih? Miring gitu ya letaknya ya. Udah dikasih tahu, mulailah besok kita kerja nih gitu. Biasa ya anak-anak baru gitu tuh kan kalau ketemu tuh ngerumpi gitu. Ngerumpi macem-macem lah gitu, ngomongin macem-macem lah gitu. Terus aku punya kenalan ya di situ namanya Nur, yang masih aku inget itu Nur namanya. Nah, Nur ini nih bersama temennya. Jadi dia satu kota gitu ya. Sebut saja si A gitu. Udah, aku sama Nur ini akrab. Nur ngajak, yuk kita lihat-lihat yuk, jalan-jalan yuk sebelum kerja besok gitu. Kamar mandinya mana sih gitu. Nah, terus tanya sama senior, kamar mandinya mana gitu. Ada tuh di luar gitu kalau mau lihat gitu. Udah, aku sama Nur tuh jalan kamar mandi ngeliat. Waduh, serem kali gitu kamar mandinya tuh. Temboknya tuh tinggi gitu. Pokoknya model bangunan kayak bangunan kuno gitu ya. Itu satu, kamar mandi satu. Jadi besar gitu. Jadi kalau mandi tuh bareng-bareng. Jadi ada yang 3 orang, 4 orang, perempuan semua ya. Jadi mandinya bareng gitu. Terus ada lagi satu kamar mandi yang letaknya tuh jauh dari mes tuh. Kira-kira 50 meteran lebih lah ya. Jauh gitu. Itu letaknya tuh di bawah. Jadi kayak menurunin tangga gitu ya, turun gitu. Jadi di luar mes terus turun gitu. Begitu keluar tuh turun menuju rumah, salah satu rumah, terus sebelahnya tuh ada kamar mandinya gitu. Rumah itu kosong. Rumah milik pemilik toko ini juga. Aku sama Nur iseng tuh dateng ke sana. Ayo ngeliat kamar mandi yang di bawah gitu.
udah ngeliat serem juga gitu. Nur tuh anaknya manis, suka senyum gitu ya, jadi meskipun takut dia bilang serem tapi itu senyum gitu. Udah dilihat semua. Jadi di ruangan mes itu bentuknya tuh dipan yang buat tidur tuh kayak rumah sakit gitu ya, jadi berjejer gitu, kira-kira muat 12 orang 13 orang lah gitu. Jadi yang anak baru tuh di situ semua, aku, Nur dan teman-temannya tuh semua tidur di situ jadi satu. Ada 2 orang senior ya, jadi dia udah kerja di situ tuh lama, 5 tahunan mungkin, senior dia. Sebelum tidur tuh cerita-cerita gitu, terus senior tersebut termasuk si S tadi tuh tidur di situ juga, satu ruangan. Itu pada ngobrolin gitu, dari mana, ya ngobrol-ngobrol umum lah gitu. Terus si senior tuh nasehatin, adik-adik, aku pesen ya kalau di sini doanya yang kuat. Kalau yang muslim harus sholatnya tepat, ibadahnya tepat, gak boleh bolong-bolong. Pokoknya harus rajin lah, gak boleh sampai lupa gitu. Ya aku sama Nur saling lihat gitu. Aku sih ngerasa ya kayak ada sesuatu udah ngeliat, karena aku di kampung udah banyak pengalaman mistis misteri gitu. Jadi begitu di kota ada orang ngomong kayak gitu, ya langsung feelingnya ke sana ya. Waduh, ada sesuatu nih. Sudah bekerja seperti biasa, hari pertama nggak masalah, hari kedua, nah ini juga mulai aneh lagi. Saat jam siang makan ya, aku kan turun tuh sama Nur, jadi kita berdua gitu turun menuju dapur makan gitu. Tiba-tiba datang seorang pegawai yang bagian ngangkat-ngangkat mas-mas gitu ya. Itu tuh ngomel-ngomel gini, aduh gara-gara sayuran telat, ngambil sayuran telat, ketemu lagi gitu. Kayak kesel tapi terus senyum-senyum gitu. Terus Nur nih tanya, ketemu apaan mas gitu. Enggak lah gitu, enggak apa-apa gitu. Udah aku cuma kepengen ngomong aja gitu. Aku sama Nur saling pandang, terus ngerdipin mata gitu ya, heran gitu. Udah gitu, nah ini selesai makan nih ada mbak kasir ya yang senior di situ. Jadi mbak kasirnya ini orang yang dipercaya sama pemilik toko tersebut gitu, senior, paling senior gitu. Duduk di depan tuh, kita makan gitu duduk di depan kita, dia ngomong lagi, dek baru ya gitu, pesen mbak kalau di sini yang rajin ya doanya gitu. Ya aku bilang, ya lah mbak gitu, itu kan udah kewajiban gitu. Kenapa emangnya mbak gitu. Ya nggak apa-apa katanya, yang ngingetin aja sih dek gitu. Terus teman-teman yang lain nyusul pada turun gitu. Terus mereka pada bisik-bisik gitu, besok mau ada yang keluar gitu. Terus aku tanya, ada apa sih gitu, besok ada yang mau keluar katanya. Kenapa gitu, kan baru kerja, seangkatan kita ya gitu, aku tanya. Iya, tapi mau keluar katanya itu. Terus udah gitu mbak seniornya tuh yang kasir tuh bilang nyaut, ya udah nggak kuat mungkin. Nah aku nyahut gitu, kok nggak kuat mbak, kan baru kemarin kerja gitu, kan angkatanku gitu. Iya dek, di sini pada keluar masuk, pada nggak kuat gitu, kata mbak kasirnya tuh. Oh ya udah, diem aja aku sama Nur diem. Udah gitu, ini nih kejadian yang aku alami. Setelah jam 11 tuh semua beres, karyawan kan kembali ke mesnya masing-masing. Nah udah gitu, biasa kalau sudah selesai kerja kembali ke mes tuh ya pada beres-beres lah, persiapan untuk tidur. Nah kebetulan itu tuh malam Jumat itu, jadi jam 11 malam tuh masih Kamis, malam Jumat itu ya. Udah
semua pada tidur. Nah, aku ini orang yang tidurnya tuh nggak langsung tidur gitu ya. Jadi kalau tidur berbaring tuh ya apalah gitu, baca-baca lah, bawa majalah gitu ya, bawa komik ya. Dulu aku kan suka komik gitu, baca gitu. Nah, nggak terasa tuh udah jam 1:30. Aku liatin kanan kiri udah pada tidur. Nur kan tidurnya di sebelahku. Nur juga tidur. Udah aku pejamin mata pelan-pelan itu. Awalnya denger ini, ting, kayak botol di itu ketuk gitu ya, ting, pelan tapi jarang, ting, ting gitu. Itu beberapa kali tuh aku dengerin terus. Terus lama-lama kok jadi 2, ting, 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 ting. Lama-lama kayak musik, ting, 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 ting. Jadi ya berirama gitu. Waduh, jelas sekali kalau suaranya ini dari bawah, dari gudang. Jadi bentuk ruangan tempat tidur kami, para karyawan ini ya, itu yang posisi bagian kaki, ya semuanya tuh ya, itu tuh kaca. Jadi temboknya itu bukan tembok semen tapi itu kaca gitu, kaca lebar gitu. Jadi kalau kita tuh duduk, posisi duduk di dipan tersebut, itu menghadap kaca, itu bisa melihat gudang di bawah. Jadi gudang itu isinya kayak botol-botol kosong gitu ya, kerat-kerat gitu, isi botol kosong gitu. Ya, memang untuk penyimpanan barang-barang yang sudah nggak dipakai juga gitu. Suara itu berhenti sampai jam 4. Jadi aku tuh nggak bisa tidur sampai jam 4 itu. Udah gitu bangun, ngantuk ya. Nah ini si Nur nih pagi-pagi, kamu kok ngantuk, kelihatan ngantuk gitu, nggak tidur ya gitu. Iya nggak bisa tidur, aku nggak cerita sama Nur waktu itu ya. Jadi diem aja aku. Udah kerja, baru malamnya saat kita ngobrol gitu berdua sama Nur tuh, aku cerita. Nah, Nur nggak percaya, masa sih gitu, senyum-senyum gitu, masa sih gitu. Nah kalau nggak percaya nanti tak bangunin gitu. Ya aku bangunin ya gitu. Udah, betul. Malamnya gitu lagi mulai. Saat sekali, 2 kali, ting, 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 bunyi. Nur aku bangunin, jadi aku colek-colek gitu. Nur, panggil-panggil pelan gitu. Nur nengok gitu. Aku bilang, tuh, dengerin gitu. Terus Nur tuh ngeliatin mata saya tuh sambil kayak melotot. Iya. Terus dengerin gitu lama-lama tuh, ting, 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 ting. Musik gitu rame, jadi kayak orang bermain musik tapi pakai botol gitu ya, diketuk-ketuk gitu. Nah si Nur ini bilang, ayo kita lihat yuk gitu. Ayo kita lihat gitu. Terus berani gitu. Gak apa-apa dilihat gitu. Pelan-pelan tuh bangun gitu. Nengok, belum sempat nengok ke bawah ya. Jadi masih posisi duduk di dipan gitu.